ada minta lawahiz gitu. Ada minta ini ada yang masak mas. Ajian. Minta bisa mbak ini gini. Coba. Alien Lawahiz. alien. Baik, selamat. Jadi udah. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hadisnya adalah Innallaha wa rasulahu yanhayanikum 'an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Ini ketika sepulang Khaybar atau ketika pulang Khaybar, perang Khaybar, Rasulullah SAW khutbah. Kalau lamma kana yaum Khaybar biasanya khutbah. Tapi ada kata apalagi ada kata panah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencegah kamu sekalian untuk makan daging himar, keledai yang sifatnya peliharaan, yang sifatnya dusun. Jadi yang sifatnya peliharaan. Karena dagingnya hukumnya najis. Keledai. Meskipun disembelih. Jadi hadis. Jadi gimana hukumnya? Hukum dagingnya saja yang najis. Kalau dinaikin, hukum kulitnya, hukum rambutnya, hukum salah satu liurnya, hukumnya tidak menjadi masalah. Dagingnya yang hukumnya najis tidak bisa dimakan. Kalau kuda ya? Kalau kuda boleh. Boleh. Kuda boleh. Kalau dipakai biar ikut ke grup. Apa? Kuda nggak boleh. Kuda boleh. Boleh. Walaupun ini pernah dengar di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kuda tidak menjadi masalah. Bahkan humur atau himar yang sifatnya liar itu tidak menjadi masalah. Keledai liar gitu. Keledai liar itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh di sini adalah keledai yang sifatnya yang dipelihara semacam itu. Kalau buat angkutan kan biasanya suka gitu, itu termasuk peliharaan. Iya, keledai itu. Tapi ini aja yang disifati oleh Rasulullah ini aja. Jadi keledai yang disifati ini. Karena Rasulullah pernah suatu waktu ketika lewat ke suatu kelompok para sahabat, Rasulullah SAW memberikan, sedang apa kamu? Sedang masak ya Rasulullah. Masak apa? Masak daging keledai ahliyah. Kata Rasulullah, pecahkanlah tempayanmu. Maksudnya supaya dipecahkan, dibuang. Kenapa Rasulullah? Fa innaha rijsun. Sesungguhnya dia itu najis. Ya Rasulullah, boleh enggak dagingnya kita buang, tempatnya kita cuci? Boleh, apa-apa. Jadi maksudnya adalah dagingnya itu najis, makanya dicuci. Jadi ini menjadi pendapatnya jumhurul ulama, kebanyakan. Walaupun kemudian ada juga yang berpendapat tidak menjadi masalah. Ini ya muttafaqun alaih. Ini banyak. Baik. Enggak ada pertanyaan ya? Ini ya. Insyaallah. Kenapa sih dilarang? Nah, itu. Kasihan ini. Ada riwayat cerita-cerita gitu. Oh, aduh. Ini sebenarnya ahli biologi nih. Tapi di orang ahli kitab dilarang juga Mas. Sama ya? Nggak tahu, saya nggak tanya, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti juga. Kalau keledai itu dilarang. Iya, saya nggak tahu juga bagaimana asbabul wurud hadis ini. Yang jelas kemudian ulama sepakat karena ini hadisnya banyak sekali ya.
di hadisnya Bukhari itu banyak sekali. Bahkan di dalam bab mengenai sesembelihan itu, ada bab tersendiri yang mengenai masalah khumur al-ahliyah, itu ada sendiri. Bukan babnya sub ada sendiri. Kenapa yang dilarang yang dipelihara, yang liar kok boleh gitu? Nah itu ini Oke. nggak tahu saya. Nah, Saya nggak bisa memberikan jawaban kalau saya nggak tahu. Jadi kita Memang beda spesiesnya. Biologi kuda ini Pak. Bisa sama. bisa sama. Tapi yang jelas bahwa hanya sifatnya kalau dia sudah dipelihara, sudah dipakai sebagainya gitu. Jadi kalau dia liar, kemudian dia pelihara, kemudian dipakai dan sebagainya, maka hukumnya dia tidak liar lagi, tapi menjadi hukum al-ahliyah. Mungkin faktor ini freak kehewanan gitu ya. Tapi keberadaan itu sebenarnya pintar sebenarnya. Kalau menurut ilmu biologi ya, kan kalau di aneh itu kan bodoh kan, padahal dia sebenarnya pintar. Kalau kata Insyaallah itu. Yang hadis yang ke-24. Wa an Amr bin Kharijah. Halo? Dan dari Amr bin Kharijah, kalau tulisan Amr itu tidak ada wawunya, maka dibacanya Umar. Ini ya, tulisannya kalau ada wawunya dibacanya Amr. Ini apa namanya? Lucu sekali bahasa Arab itu. Jadi kalau ini Amr, kalau ini Umar. Kalau itu ada Amr bin As. Amru. Ya, Amru. Kalau nggak ada wawunya, ini dibacanya Umar. Yang membedakan Amru. Baik, kita lanjutkan. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, berkata Amr bin Kharijah, khutbah kepada kami Rasulullah di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, di daerah Mina. Wa huwa hale itu dalam keadaan Rasulullah ala rohilati, di atas tunggangannya Rasul. Ini unta ya. Wa lu'abuha, sedangkan lu'ab liurnya rohilah, liurnya unta, yasilu itu mengalir, netes. Ya, ala katifi, di atas pundak. Jadi beliau itu seolah-olah duduk di bawah dekat untanya. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Jadi ini menerangkan bahwa unta, walaupun tadi kan rohilah yang ada kan tunggangan itu berarti banyak. Yang lumrah itu di Arab adalah unta sama keledai, kan gitu. Kemudian keledai disifati oleh Rasulullah secara tertentu bahwa diharamkan, sedangkan unta hukumnya tidak. Bahkan Rasulullah SAW di sini kemudian di hadis ini mendiamkan. Jadi hadis itu, kalau kita bicara hadis maka ada 3 hadis itu ya. Sunnah itu ada 3. Yang pertama ada sunnah namanya qauliyah, ada sunnah namanya fi'liyah, ada sunnah namanya taqririyah. Jadi qauliyah itu sifatnya pengendiko, perkataan Rasul, sabda Rasul. Jadi sesuatu yang qala Nabi, qala Rasulullah, misalkan khotobana Rasulullah, itu adalah hadis qauliyah. Ada hadis yang bersifat fi'liyah, Rasulullah melakukan. Kayak misalkan Siti Aisyah ditanya Rasulullah berapa kali sholat malamnya, maka Rasulullah melakukan